Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun adik-adik berada. Nah, sekarang kita akan membahas materi usaha dan energi. Tetap semangat ya belajarnya. Nah, yang bab pertama itu yang akan kita bahas adalah usaha. Nah, usaha itu lambangnya adalah W. Nah, kemudian maksud dari usaha itu adalah besaran gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Berarti ada gaya dan ada perpindahan ya. Nah, jadi itulah yang dikatakan dengan usaha karena ada gaya dan perpindahan. Nah, jadi nanti yang pertama, jadi secara umum ya usaha itu W itu rumusnya adalah F dikali dengan delta S. Jadi apa namanya tuh atau kita buat di sini bagus-bagus ya. Jadi apa usaha itu W sama dengan F dikali dengan delta S, di mana W itu adalah usaha ya, bukan usaha, oke? W itu adalah usaha, satuannya adalah Joule, kemudian F itu adalah gaya, satuannya Newton, delta S itu adalah perpindahan, oke? Nah, jadi usaha ini dia adalah besaran skalar ya, karena gaya dan perpindahan itu kan dua buah besaran vektor yang dikalikan menjadi hasilnya adalah besaran skalar, oke? Skalar ya. Nah, sampai di sini paham ya adik-adik, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, jadi nanti di usaha ini kita akan membahas beberapa jenis usaha ya. Yang pertama itu adalah yang kita bahas usaha jika gaya yang bekerja searah dengan perpindahan. Berarti gaya searah perpindahan, oke? Nah, gaya searah perpindahan kita garis dengan warna merah. Nah, jadi usaha searah dengan perpindahan itu kita gambar. Jadi misalnya suatu benda kita tarik dengan gaya F ya, di suatu jalan gitu kan. Terus nanti benda itu dia berpindah. Nah, berpindah sejauh delta S. Jadi artinya F dan delta S-nya itu kan searah nih. Jadinya rumus usahanya menjadi W sama dengan F dikali dengan delta S ya. Jadi apa namanya? Usahanya bernilai positif nanti. Oke. Nah, yang kedua nanti ada gaya jika gayanya itu membentuk sudut. Membentuk sudut dengan perpindahan, dengan arah perpindahan. Nah, jadi kalau kita gambar itu gini ya, ini F, kemudian ini F-nya membentuk sudut alfa atau theta juga boleh ya. Nah, sama aja, berarti kita misalkan theta aja. Berarti dia berpindah sejauh delta S, oke? Nah, jadi ini adalah delta S ya. Nah, kan dia membentuk sudut nih, ya, membentuk sudut. Berarti rumus usahanya menjadi W sama dengan, nah, ingat lagi pelajaran vektor harus kita jabarkan ya. Ini menjadi F cos theta. Berarti F cos theta dikali dengan delta S. Oke, jadi rumus usahanya menjadi F cos theta dikali dengan delta S. Nah, paham ya sampai sini adik-adik? Nah, karena keterbatasan ininya ya, whiteboard-nya, kita lanjut ke slide selanjutnya, oke? Nah, untuk yang ketiga, nah tadi kan udah kita bahas 1 dan 2 ya, yang ketiganya lagi. Yang ketiganya yaitu besar usaha jika gaya yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan. Berarti gaya tegak lurus perpindahan. Oke, gaya tegak lurus perpindahan. Berarti gimana tuh? Berarti gini ya. Misalnya ini ada benda nih, terus gayanya ke atas gini kan, F, ternyata perpindahannya ke sini. Nah, mungkin nggak ya kayak gitu? Nah, jadi berarti dia ada F, ada delta S. Berarti ini artinya dia membentuk sudut 90 derajat kan? Nah, 90 derajat nih, 90 derajat. Berarti boleh kita gunakan nanti rumusnya adalah W sama dengan F
cos 90 kali delta S. Nah, cos 90 itu kan 0, berarti jadinya cos 90 itu kan sama dengan 0, berarti W-nya sama dengan 0, oke? Usahanya sama dengan 0, kalau dia tegak lurus ya, jika membentuk sudut 90 derajat. Oke, yang keempat, kalau misalnya besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan, berarti gaya berlawanan dengan perpindahan, oke? Dengan perpindahan. Nah, jadi berlawanan arah. Kalau berlawanan arah itu contohnya kayak gaya gesek gitu ya. Jadi ini ada suatu benda ditarik ke kiri. Nah, jadi ini biasanya gaya gesek itu. Nah, jadi nanti bendanya berpindah ke sini, ini delta S. Nah, sehingga nanti nilai usahanya bernilai negatif. Berarti rumus yang kita pakai sama dengan W min F kali delta S. Nah, jadi usahanya itu bernilai negatif ya. Nah, negatif, oke. Nah, negatif itu artinya, W bernilai negatif itu artinya dia berlawanan arah, oke. Nah, artinya tuh sudut yang dibentuknya berarti kan 180 derajat. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan sudut, cos 180 derajat itu adalah min 1 ya. Jadi artinya kalau biasanya ini dialami oleh gaya gesek. Ya, gaya gesek. Oke? Nah, sampai di sini mungkin adik-adik punya pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar ya. Kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan. Nah, sekarang kita lanjut bagian yang bab yang B tentang energi.